Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Hukum Internasional kelas C yang beranggotakan Irsyania Rediska, Muhammad Nabil Ferdiansyah, Putri Eka Wahyuningsih, Nafiatul Mukarramah, Farhan Faza Bilamni Khoat, Faisal Abdul Aziz, serta Muhammad Rizky Listiawan akan memaparkan melalui metode mind mapping mengenai sejarah hukum internasional pada masa Romawi dengan topik bahasan subjek hukum, sumber hukum, lembaga hukum, dan tokoh hukum pada masa tersebut. Selamat menyaksikan. Secara umum dapat dipahami bahwa subjek hukum merupakan pemegang, pemilik, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan atau menurut hukum. Maka, subjek hukum internasional dapat dipahami sebagai pemegang, pemilik, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Negara merupakan subjek hukum internasional paling utama dan tertua karena negaralah yang pertama kali dikenal sebagai subjek hukum internasional. Pada zaman Romawi, hukum internasional mengatur hubungan antar kerajaan-kerajaan, maka dapat dipahami bahwa kerajaan menjadi subjek hukum internasional pada masa itu. Pada zaman Romawi juga dikenal dengan istilah ius gentium, yang merupakan cikal bakal dari hukum internasional. Ius gentium ini mengatur hubungan antara orang Romawi dengan orang yang bukan Romawi. Maka dapat dipahami juga bahwa individu di dalam maupun di luar Romawi menjadi subjek hukum internasional pada masa itu. Aturan hukum Romawi dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan antar kerajaan tidak mengalami perkembangan karena masyarakat dunia merupakan satu imperium, yaitu Imperium Romawi. Sumber hukum internasional muncul dari aturan hukum Kekaisaran Romawi, Ius Gentium dan Ius Intergentus. Pada masa kekuasaan Romawi, hukum internasional tidak mengalami perkembangan karena adanya Imperium Romawi Suci dan adanya struktur masyarakat Eropa Barat yang bersifat feudal. Dalam aturan hukum Romawi dikenal asas-asas yang berasal dari hukum perdata, kemudian berperan penting dalam hukum internasional, seperti occupation, servitude, dan bona fides yang juga dikenal asas pacta sunt servanda. Ius gentium menjadi hukum umum Kekaisaran Romawi dan berlaku untuk universal. Hukum kebiasaan ini bukanlah undang-undang tertulis, melainkan hukum adat yang diduga berlaku untuk semua bangsa. Ius gentium dapat dikategorikan ke dalam ius privatum dan ius publicum. Ius gentium yang menjadi bagian dari ius privatum telah berkembang menjadi hukum perdata internasional, sedangkan ius gentium yang menjadi bagian dari ius publicum telah berkembang menjadi hukum. Tokoh penting di bidang hukum internasional pada masa Romawi kuno. Gaius Lutatius Catulus. Beliau adalah seorang negarawan Romawi yang diangkat menjadi konsul Romawi pada tahun 242 sebelum Masehi. Gaius Lutatius Catulus mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum internasional pada masa Romawi karena dialah yang menjadi pencetus perjanjian Lutiatus antara bangsa Kartago dan Romawi, di mana perjanjian tersebut adalah salah satu perjanjian paling penting pada masa Romawi. Perjanjian ini bersifat istimewa karena mendirikan daerah lingkungan kepentingan dan kekuasaan masing-masing pihak, tetapi dengan pembatasan yang keras di bidang maritim dibebankan kepada Roma, sehingga kapalnya tidak boleh memasuki perairan pantai penting, terutama di Afrika. Oke, beralih ke aspek lembaga dan organisasi hukum. Sebenarnya di masa Romawi ini tidak terlalu menunjukkan banyak perubahan dalam perjalanan perkembangan hukum internasional, termasuk juga dalam hal kelembagaan dan organisasi hukumnya itu sendiri. Jadi dalam fase klasik akhir di mana awal kehancuran Romawi, terdapat Kekaisaran Bizantium yang juga dikenal sebagai Konstantinopel. Dalam mempertahankan supremasinya yang sedang menurun, Bizantium ini menyumbangkan praktik diplomasinya. Ini merupakan organisasi yang bertahan paling lama dengan mengedepankan diplomasi, lebih menggantungkan pada sistem administrasi yang berhasil beradaptasi dengan krisis yang sedang berlangsung pada masa itu. Periode ini juga dapat dikatakan paling penting dalam sejarah diplomasi klasik karena menjembatani diplomasi era kuno dengan era modern. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga Anda semua dapat tercerahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.